Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen dan Mo Yuanbai keduanya adalah alkemis top. Sekarang mereka telah memasuki alam suci. Kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan teknik penglihatan mereka telah sangat meningkat. Hanya dalam beberapa hari kemudian, Qin Chen sudah menganalisis pil kelas suci di semua cincin penyimpanan. Dan ketika Qin Chen menganalisis, Lao Yuan dan yang lainnya secara alami tidak menganggur, tetapi dari waktu ke waktu mengeksplorasi di tempat terlarang ini. Tempat ini adalah medan perang kuno dan salah satu tempat terlarang paling misterius di benua Tianwu. Tentu saja ada banyak harta di sana. Qin Chen mulai mengeluarkan tungku pil, dan banyak ramuan tingkat suci dan memulai pemurnian pertama. Api King Lian dan Yukong Bingyan langsung dikorbankan. Melihat operasi tanpa henti Qin Chen, kucing hitam besar itu tercengang. Teknik Qin Chen terlalu halus. Tungku pil di tangan Qin Chen meraung keras, dan nyala api melesat ke langit. Pemurnian pil kelas suci terlalu menakutkan, dan kekuatannya bahkan sebanding dengan pertempuran dua master alam suci. Tiba-tiba, tungku pil membuat raungan, dan bau menyengat keluar. Kali ini pemurnian gagal. Kucing hitam besar itu tercengang. Tanpa sadar, dia benar-benar menontonnya selama beberapa jam, dan hampir saja ramuan itu akan terbentuk, tetapi gagal pada akhirnya. Ini alami. Tidak peduli seberapa hebatnya, ini adalah pertama kalinya Qin Chen menyempurnakan pil tingkat suci. Ini juga merupakan eksplorasi diri. Jika percobaan pertama dapat diselesaikan, itu akan menjadi terlalu abnormal. Dia berbicara dengan Mo Yuanbai, dan dengan cepat menemukan alasan kegagalan pot pil ini, dan kemudian memulai pot pemurnian kedua. Setelah beberapa jam, raungan terdengar, dan semua bahan obat di tungku pil berubah menjadi abu. Kali ini gagal lagi. Tapi itu jelas lebih baik daripada terakhir kali. Qin Chen mulai memperbaiki tungku pil ketiga. Kali ini, itu bahkan lebih menakutkan. Kuali tungku tidak tahan energi, sehingga meledak langsung, dan wajah Qin Chen hangus. Hahaha, Qin Chen tidak kesal, tetapi tertawa, karena dia merasa semakin dekat dengan kesuksesan. Tuan, ambil tungku pil saya, ucap Mo Yuanbai. Meskipun tungku pilnya rusak, sebagai penguasa pavilion pil, Mo Yuanbai secara alami memiliki lebih dari satu tungku pil tingkat kaisar peringkat 9, dan dia dengan cepat mengeluarkan tungku pil baru. Qin Chen juga tidak menolak. Penggunaan tungku pil 9 peringkat untuk memperbaiki pil suci memang agak rendah, tapi hanya itu yang dia bisa. Kali ini, Qin Chen menjadi lebih mahir dalam tekniknya, melemparkan serangkaian ramuan ke dalamnya, dan semua jenis ramuan bergabung dalam tungku pil. Seluruh proses itu sesempurna awan dan air yang mengalir. Mata kucing hitam besar itu bulat, dan pemandangan ini benar-benar mengejutkan baginya. Tidak butuh waktu lama sebelum Qin Chen begitu mahir. Ini membuat kulit kepala kucing hitam besar mati rasa, dan ia memiliki perasaan bahwa kali ini itu akan menjadi pil. Benar saja, Qin Chen terus memperbaiki. Meskipun ada beberapa masalah dalam prosesnya, mereka semua ditaklukkan satu persatu. Tiba-tiba, aroma yang kuat memenuhi medan perang kuno, meledak, dan sepertinya ada guntur di langit. Banyak aura langit dan bumi berlama-lama dan bergabung ke dalam tungku pil sekaligus. Kemudian, ketika tutup tungku dibuka, 3 pil yang memancarkan gas obat kuat langsung naik ke langit. Ketiga pil ini, seluruh permukaannya halus, memancarkan aroma obat yang kuat. Ketika orang menciumnya, itu membuat pori-pori di seluruh tubuh menjadi rileks. Selain itu, jejak kekuatan unik dari pil suci diserap oleh sumber langit dan bumi, memperbaiki hilangnya sumber langit dan bumi. Pil suci sama dengan master alam suci, setelah terbentuk, itu juga dapat mengisi kembali sumber surga dan bumi. Sial,
Anak itu benar-benar berhasil dalam pemurnian. Gumam kucing hitam besar itu berkedip, dan matanya yang terkejut hampir jatuh. Guru memang luar biasa. Teriak girang Mo Yuanbai juga sangat bersemangat, dan dia hampir berlutut. Qin Chen berkata, "Yah, hanya ada 3 pil suci di tungku ini, dan pil suci ini memiliki beberapa kekurangan." Ucap Qin Chen melihat 3 pil di tangannya, tetapi mengerutkan kening, dia merasa sangat tidak puas. "Terus tingkatkan," ucap Qin Chen segera membuka tungku berikutnya, dan ketiga pil ini diambil olehnya. Dan dimasukkan kembali ke dalam tungku pil. Qin Chen masih tidak puas. Di tungku kelima, Qin Chen berhasil memperbaiki 6 pil sekaligus, dan 2 diantaranya mencapai kelas menengah. Qin Chen terus menggelengkan kepalanya. Mo Yuanbai sudah tercengang, kemajuan guru terlalu cepat, dan dia sebagai asistennya tidak bisa mengikuti ritme Qin Chen. Qin Chen berkata, "Perhatikan baik-baik, jika kamu tidak tahu cara memurnikan pil suci setelah aku selesai memurnikan, maka aku akan menendangmu." Ucap Qin Chen memperingatkan Mo Yuanbai. "Baik guru," jawab Mo Yuanbai berkata dengan tergesa-gesa, tidak berani mengendur sedikit pun. Tungku ke-6, tungku ke-7, tungku ke-15, tungku ke-18, tungku 27. Ketika Qin Chen memperbaiki tungku ke-27, tripod tungku terbuka, dan 9 pil naik ke langit. Pil terang itu seperti bintang, dan cahayanya terang, dan setiap pil ditutupi dengan cahaya. Pola pil misterius, 3 diantaranya mencapai kelas atas, ada 6 kelas menengah. Melihat itu, kucing hitam besar sangat kaget. Pertama-tama, dia terkejut dengan kemampuan Qin Chen untuk terus memperbaiki 27 tungku pil. Penting untuk diketahui bahwa pemurnian pil suci, setiap tungku setara dengan bertarung melawan penguasa alam suci. Sulit dan melelahkan, kejutan kedua adalah bahwa perubahan dari 3 menjadi 9 setelah hanya 27 tungku, dan dari semua pil kelas rendah menjadi semua pil kelas tinggi dan menengah. Kemajuan seperti itu terlalu berlebihan. Tentu saja, ramuan yang disia-siakan Qin Chen selama periode ini juga sangat besar. Untungnya, Ling Luling dan lainnya memiliki bahan ramuan yang sangat melimah di cincin penyimpanannya. Qin Chen menghela nafas dan berkata, "Ini benar-benar sulit. Sudah hampir sebulan sebelum saya akhirnya mencapai ke titik ini. Tetapi sangat sulit untuk benar-benar mencapai puncak, seolah-olah ada kekuatan misterius di langit dan bumi, sehingga tidak ada yang dapat dengan mudah mencapai puncak." Kucing hitam besar, bagaimana dengan formula pil waktu abadi? Ucap Qin Chen bertanya. Untungnya, kucing hitam besar tahu formula ini, jika tidak, Qin Chen pasti akan gila. Pada akhirnya, Qin Chen benar-benar mulai memperbaiki pil waktu abadi. Dia berhati-hati dan sangat berhati-hati. Karena hanya ada 3 buah Dao Yun. 1 buah Dao Yumuo hanya dapat memperbaiki 1 pil waktu abadi, jadi tidak boleh ada kesalahan. Di bawah perawatan Qin Chen, 3 hari kemudian, Qin Chen akhirnya menyempurnakan pil pertama. Ini adalah pil kehidupan abadi. Ucap Qin Chen bergumam pada dirinya sendiri, memegang pil bercahaya di telapak tangannya. Saat pil ini terbentuk, kekuatan waktu yang mengerikan diintegrasikan ke dalam asal-usul langit dan bumi, memberikan subsidi besar untuk asal-usul langit dan bumi. Kucing hitam berkata, "Tanpa diduga, kamu telah berhasil menyempurnakannya. Jika Anda adalah orang lain, bahkan itu Tuan Suci Alkimia, itu mungkin tidak mudah untuk disempurnakan." Ucap kucing hitam besar itu menghela nafas. Tungku pertama berhasil disempurnakan, dan 2 tungku berikutnya secara alami disempurnakan tanpa kesulitan. Setelah pemurnian 3 pil selesai, Qin Chen jelas merasa bahwa lebih dari setengah asal langit dan bumi telah pulih, dan ada semacam vitalitas yang kuat. Asal-usul dunia ini akan segera diperbaiki. Ucap kucing hitam besar itu berkedip. Qin Chen melihat 3 pil di tangannya, hanya ada 3 pil, kepada siapa dia harus memberikannya. Mo Yuanbai berkata, "Tuan, berikan saja kepada nona itu."
Jangan menyia-nyiakannya untuk orang tua ini. Ucap Mo Yuanbai berkata langsung, dengan nada tulus. Dia tidak pernah berpikir untuk memasuki sungai waktu. Lao Yuan dan kucing hitam besar secara alami tidak repot-repot memintanya. Dengan cara ini, Yu Qiansu, Ji Ruyu, dan Chen Sisi dapat memasuki sungai waktu bersama Qin Chen. Baiklah, ayo mulai. Kucing hitam besar itu berbicara, Yu Qiansu dan yang lainnya saling memandang, dan pada saat yang sama mengeluarkan pil waktu abadi dan meminumnya. Sifat obat dari pil ini meresap dengan sangat cepat. Begitu diambil, mereka bertiga bersinar, dan napas waktu merasuki mereka bertiga. Kamu masuklah dengan cepat, efek pil tahun abadi hanya bisa bertahan sekitar 10 hari. Setelah 10 hari, kalian semua keluar. Jika kamu tidak keluar, kamu akan mati di dalamnya. Ucap kucing hitam besar itu mengingatkan, dan kemudian menatap Qin Chen. Qin Chen mengangguk, dan mereka berempat segera naik ke langit dan masuk ke aliran sungai waktu. Kucing hitam berkata, sungai takdir sedang mengalir, semoga mereka bisa kembali dengan selamat. Ucap kucing hitam besar itu berkata pelan. Pada saat Qin Chen dan keempatnya memasuki sungai waktu. Di luar benua Tianwu, di alam surga tertinggi, satu persatu aura teror tiba-tiba terbangun. Apa? Sungai waktu telah ditemukan. Ucap beberapa orang kuat di surga terkejut dan berkata, sungai waktu adalah kekuatan paling misterius, dan sungai waktu juga merupakan salah satu alam rahasia paling misterius di alam semesta ini. Begitu seseorang menggerakkan sungai waktu, mereka secara alami akan merasakan fluktuasi ini. Waktu tidak dapat diubah, dan bahkan karakter paling kuat di alam semesta, tidak berani mencoba membalikkan masa lalu, memengaruhi masa kini, dan mengguncang masa depan. Karena begitu ada perubahan, mereka tidak dapat menanggung sebab dan akibat semacam ini. Tapi sekarang, mereka benar-benar menemukan bahwa seseorang telah memasuki sungai waktu yang panjang. Ini adalah perasaan yang dalam, karena sungai waktu terlalu misterius. Kecuali beberapa praktisi paling atas, orang lain tidak akan merasakan keberadaan sungai waktu. Mereka semua kaget dan mulai menghitung satu persatu. Orang itu berkata, tidak, itu bukan master dari alam surga, tapi di luar alam surga. Mungkinkah seseorang dari benua yang lebih rendah telah memasuki sungai waktu? Bagaimana ini mungkin? Holy Lord sangat mungkin jatuh saat memasukinya. Bagaimana bisa ada orang-orang dari benua yang lebih rendah bisa memasukinya? Biar saya hitung, di mana benua ini? Apa? Saya tidak bisa menghitungnya. Seseorang telah menghapus koordinatnya. Siapa itu? Apakah itu putra waktu di era ini? Ucap orang-orang besar ini kaget, tetapi mereka tidak berani melanjutkan perhitungan, karena waktu tidak bisa ditebak. Jika mereka memaksakan perhitungan, mereka pasti akan membahayakan diri mereka sendiri dan memicu kemarahan langit dan bumi. Saat ini Qin Chen dan tiga lainnya telah memasuki sungai waktu, mengikuti cahaya waktu. Mereka melihat evolusi bintang-bintang di alam semesta, tetapi mereka tidak dapat benar-benar melihatnya. Semuanya terlalu cepat, namun kecepatan mereka masih bertambah, semakin cepat dan semakin cepat, sehingga mereka tidak dapat melihat gambar sama sekali, hanya waktu yang terus berjalan mundur. Ketika kecepatan mereka mencapai ekstrim, masa lalu, sekarang, dan masa depan kehilangan maknanya, dan kecepatan mereka juga hilang. Saat ini menjadi keheningan mutlak, dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi aneh dan berwarna-warni, tetapi mereka tak terlukiskan. Apakah ini sungai waktu? Gumam Qin Chen dan keempatnya melihat bahwa mereka berdiri di atas sungai panjang yang berwarna-warni. Inilah kekuatan waktu. Menurut metode yang diajarkan oleh kucing hitam besar, keempat Qin Chen harus menarik kekuatan waktu ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Benar saja, kekuatan waktu itu diserap oleh cakram giok keberuntungan alam semesta dan diawetkan. Ini hanya dapat dilakukan oleh dunia kecil seperti piringan giok keberuntungan Qiankun.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.